Bagi kalian yang belum tahu apa itu high value man adalah pria bernilai tinggi. Maksudnya punya kualitas serta kemampuan yang jarang dimiliki pria lain. Biasanya, pria semacam ini mudah menjadi sorotan lawan jenis karena memiliki sisi menonjol yang membuatnya terlihat berbeda. Mulai dari segi perilaku, kebiasaan, hingga cara menyikapi kehidupan. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, hal apa sih yang membuat seorang pria bernilai tinggi? Atau bagaimana caranya menjadi pria berkelas? Banyak. Namun di kesempatan ini, saya akan mengungkap beberapa tanda pria berkelas atau high value man. Dan mungkin kamu juga termasuk salah satunya. Oke, langsung saja ke poin pertama. Tidak memainkan perasaan wanita. Seperti yang kita lihat, zaman sekarang, kebanyakan orang sibuk memikirkan cinta. Parahnya lagi, sebagian dari mereka terjun dalam dunia percintaan dengan alasan karena penasaran atau hanya ingin bersenang-senang. Menjalin hubungan dengan seseorang memang boleh, yang tidak boleh itu ketika hubungan tersebut tidak dibarengi dengan tanggung jawab. Karena selain hal ini mendatangkan kerugian, orang yang menjalin hubungan tanpa niat serius merupakan bentuk mempermainkan perasaan. Apakah kamu termasuk pria seperti ini? Seorang pria berkelas atau memiliki value dalam dirinya tidak akan pernah mempermainkan perasaan orang lain. Karena pria berkelas berbeda dengan fuckboy. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu termasuk pria berkelas atau pria yang suka mempermainkan perasaan? Jika kamu sering mempermainkan perasaan orang lain, tandanya kamu bukan high value man, begitupun sebaliknya. 2. Tidak menjadikan wanita sebagai sumber kebahagiaan. Fakta menyedihkan saat ini, yaitu banyak pria remaja yang menggantungkan kebahagiaan kepada wanita. Mereka berpikir wanita adalah sumber kebahagiaan, padahal mindset seperti ini jelas salah. Pada dasarnya, kesenangan, kebahagiaan, serta kenyamanan merupakan tanggung jawab masing-masing. Lagi pula, memiliki wanita tidak akan menjamin hidupmu mendapatkan beberapa hal tadi. Justru banyak pria menyesal karena sudah mengenal wanita. Oke, mungkin alasan kamu ingin memiliki seorang wanita karena faktor lingkungan yang mendorongmu melakukan hal itu, ya kan? Tapi jika kamu termasuk high value man, tentu kamu tidak akan mudah terpengaruh. Kamu bisa menahan keinginan itu sampai waktu yang tepat. 3. Tidak menomorsatukan wanita. Kemudian tanda berikutnya apabila kamu termasuk high value man, yaitu tidak menomorsatukan wanita. Seperti yang kita ketahui, umumnya ketika pria mencintai seorang wanita, maka pria tersebut cenderung penurut atau selalu memenuhi keinginan wanita, ya kan? Memang hal ini merupakan bentuk kasih sayang, tapi sebagai high value man, kamu bisa bersikap tegas. Maksudnya, bisa menyesuaikan keinginan wanita dengan kemampuan diri sendiri. Jangan sampai hanya karena kamu mencintainya, kamu rela melakukan apapun tanpa memikirkan kesanggupan diri sendiri. Tapi perlu diingat, hal ini kamu lakukan apabila wanita yang saat ini bersamamu belum diikat secara sah. Berbeda jika statusmu seorang suami. Justru kamu bertanggung jawab atas sebagian kebahagiaannya. Selain itu, kamu juga harus siap memenuhi kebutuhan dan keinginannya, karena hal itu merupakan tugas seorang suami. 4. Suka memberi pengaruh positif bagi sekitar. Sebanyak-banyaknya kekurangan yang kamu miliki, tetap tidak akan menghilangkan statusmu sebagai high value man selama kamu terus memberikan dampak positif bagi sekitar. Sesuai dengan namanya, high value man merupakan sebutan untuk menggambarkan pria yang dipenuhi nilai-nilai positif. Jadi maksudnya, mana mungkin seorang pria dikatakan high value man, sedangkan perbuatannya sendiri sering memberi pengaruh negatif. Paham kan? High value man itu pasti membawa pengaruh positif bagi sekitar. Nah, inilah sebabnya mengapa high value man selalu dikaitkan dengan daya tarik yang kuat. Karena orang-orang bisa merasakan dampak positif ketika berada di dekat pria semacam ini. Jadi wajar saja apabila high value man cenderung menjadi sorotan para wanita.
5. Tidak mudah terpengaruh. Jika kamu tidak mudah terpengaruh, baik itu oleh hawa nafsu maupun faktor dari luar seperti dari saudara, teman, atau bahkan pasangan, tandanya kamu termasuk high value man. Tidak peduli resiko apa yang akan diterima, kamu tetap berada dalam pendirian atau prinsip yang telah dibuat. Nah, sedangkan orang yang berani mengambil resiko merupakan ciri orang berkelas, bukan tanpa sebab. Karena orang semacam ini percaya akan kemampuan dirinya sendiri, sehingga mudah baginya keluar dari suatu masalah. Bagaimana? Apakah kamu termasuk pria seperti ini? Jika iya, tandanya kamu merupakan high value man. 6. Cenderung kepada solusi dibanding masalah. Kebanyakan orang ketika dihadapkan dengan persoalan cenderung fokus terhadap masalah dibanding memikirkan cara supaya keluar dari masalah tersebut, ya kan? Tapi jika kamu termasuk high value man, kamu cenderung fokus kepada solusi. Kamu sadar, sebesar apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar selama ada kemauan untuk berusaha. Selain itu, kamu juga sadar, sekecil apapun masalah yang sedang dihadapi, tetap tidak akan selesai selama terus mengeluh, ya kan? Nah, pola pikir seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa kamu pribadi berkelas atau high value man. 7. Tenang di segala situasi. Ketenangan merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan ketenangan, kita bisa mendapat kenyamanan dalam menjalani hidup. Dan dengan ketenangan, kita juga mampu berpikir lebih positif. Jadi tidak heran, banyak motivator mengatakan ketenangan merupakan kunci segala kemudahan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap orang bisa tenang dalam segala situasi? Faktanya, kebanyakan orang selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tidak heran hal itu membawa pengaruh negatif. Tapi jika kamu termasuk high value man, kamu pasti bisa mengontrol diri dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga menghadirkan ketenangan tersendiri. 8. Belajar dari kesalahan. Jika kamu sering memperhatikan segala sesuatu yang pernah terjadi dan kamu mengambil pelajaran darinya, artinya kamu termasuk high value man. Kebanyakan orang enggan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Tidak heran, terkadang mereka sering terjerumus pada kesalahan yang sama. Namun berbeda jika kamu termasuk high value man, kamu pasti akan mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah dialami. Sebagaimana tadi disampaikan, high value man merupakan sebutan untuk menggambarkan pria yang punya value atau kualitas yang jarang dimiliki pria lain. Baik itu dari segi kebiasaan, pola pikir, prestasi, dan lain semacamnya. Jadi maksudnya, high value man pasti cenderung melakukan sesuatu yang positif, dan salah satunya selalu belajar dari kesalahan. 9. Banyak berbuat dan sedikit bicara. Kemudian tanda selanjutnya apabila kamu termasuk high value man, yaitu kamu cenderung banyak berbuat dibanding membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti yang kita lihat sekarang, kebanyakan orang sibuk membicarakan sesuatu dibanding berbuat, ya kan? Parahnya lagi, terkadang ada orang membicarakan sesuatu padahal dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Apakah kamu seperti ini? Jika kamu termasuk high value man, tentu tidak akan melakukan perbuatan ini. Yang terakhir, fokus memperbaiki diri. High value man dikenal sebagai pria yang punya kualitas atau punya keunggulan-keunggulan, baik itu dari sisi kemampuan, ekonomi, atau prestasi. Intinya, seorang pria dikatakan high value man apabila dia punya perbedaan yang jarang dimiliki pria lain. Namun pernahkah kamu berpikir, hal apa sih yang membuat seorang pria jadi high value man? Atau kebiasaan apa yang seorang high value man lakukan sampai memiliki keunggulan-keunggulan tadi? Jawabannya simpel, karena dia fokus terhadap dirinya sendiri. Dia sibuk memperbaiki diri dibanding mengurus kehidupan orang lain. Selain itu, dia juga fokus terhadap perubahan.
Jadi tidak heran apabila dalam hidupnya seorang pria dengan high value cenderung sukses. Bagaimana? Apakah kamu punya kebiasaan yang telah disebutkan tadi? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Itulah tadi 10 tanda apabila kamu termasuk high value man. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih.